Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam ala nabiyyihil mustafa al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi sirajan munira. Tsumma ma ba'du. Tapi segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Kemudian salat bering salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwata fiddin a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sebelumnya, ya alhamdulillah Allah berikan kita taufik untuk bisa sampai pada pembahasan berkaitan tentang ya tanda-tanda daripada i'rab. Ya, yang mana untuk rafa' maka dia memiliki 4 tanda. Yang sebelumnya kita ketahui bahwasanya rafa' itu tanda aslinya adalah dhammah. Nah, dia memiliki 4 tanda. Kalau kita ketahui tanda aslinya adalah dhammah, maka itu menjadi satu tanda rafa'. Berarti ada 3 tanda yang menjadi pengganti daripada dhammah. Ya, apa saja itu? Waw, alif dan nun. Baik. Nah, adapun untuk eh, dhamma, maka dia menjadi tanda rafa' pada jamak taksir, isim mufrad. Ya, isim mufrad berarti isim yang bermakna tunggal. Ya, seluruh isim mufrad tanpa terkecuali. Kemudian jamak taksir. Ya, seluruh jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim. Ya, kemudian fi'il mudhari yang belum bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Ya, ya jadi biasanya yang dibawakan pengarang sebelumnya itu fi'il mudhari yang isinya domirnya itu huwa atau anta, ya, yang mana kita dapati pasti di situ belum bersambung dengan sesuatu apapun akhirnya. Nah, itu menjadi tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kemudian waw, ya, menjadi tanda rafa' pada 2 tempat, ya maudhi'ain, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah apa? Abuka, akhuka, kemudian hamuka, fuka dan Dzumalin. Nanti di kitab yang lebih tinggi lagi ada namanya Asma'u Sittah. Nama-nama yang 6. Jadi ada tambahannya. Ya. Hanuka, Hanu. Ya. Di sini kan tidak ada Hanu. Oke. Hanu. Hanu itu kemaluan. Kemaluanmu. Oke. Bahasa Arab benar yang dia tadi. Oke, Hanu. Anu kalau orang Jawa kan anu ya. Heeh. Orang Aduh nih. anu nih. Ini Hanuka. Ma bihanika katanya. Mehani. Ya. Nah, jadi sejauh ini kita akan dapati nanti banyak bahwasanya ada kan kalimat itu dibagi menjadi 2 i'rabnya. Ada yang i'rab dengan harokat, ada yang i'rab dengan huruf. Nanti namanya mu'rabah bil harakah wa mu'rabah bil huruf atau bil harfi. Nah, adapun waw menjadi tanda rafa' untuk pada dua keadaan, yaitu atau pada 2 tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Abuka artinya apa? Bapakmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka,
Ya, mertua ya. Buka, mulut. Dhu, Memiliki. mempunyai, memiliki ya. Dhu malin, memiliki harta. Mal artinya harta. Wa amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khossatan. Adapun alif menjadi tanda rafa' untuk isim khusus. Ya, dia hanya menjadi tanda rafa' hanya untuk isim. Berarti selain daripada itu, dia tidak akan menjadi tanda rafa'. Ya, isim musanna. Khusus pada isim musanna saja. Ya, selain daripada isim musanna, maka dia tidak akan menjadi tanda rafa' sebagai alif. Alif tidak akan menjadi tanda rafa' baginya. Ini menjadi tanda rafa' khusus untuk isim musanna, yaitu alif. Wa aman nun, adapun nun menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun maka dia menjadi tanda rafa' untuk fi'il mudhari bila bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir musanna atau dhamir jama' atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Ya, mungkin kita nulis ya. Yang ya bisa disebut sebagai af'alul khamsah. Nah, adapun af'alul khamsah maka dia di rafa'kan dengan nun. Gitu. Oke. Nah, adapun untuk tadi sebelumnya isim musanna maka contohnya seperti ini. Muslimun, muslimun ini bentuk isim mufradnya, maka dia rafa'nya dengan dhamma, huruf fi'il dhammi. Adapun ketika dia musanna maka rafa'nya dengan alif. Muslimani. Nah, tanda rafa'nya ini. Ya. Nah, sekarang kita ya masuk pada nun. Nun menjadi tanda rafa' untuk ya biar fi'il mudhari yang bersambung dengan domir yang bermakna dua atau domir jamak atau domir muannatsatul mukhatabah, domir muannas yang menjadi lawan bicara. Muannas yang menjadi lawan bicara itu maksudnya. Muannatsatul mukhatabah. Ya, taf'ali, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, yaf, yaf'alani, yaf'aluna. Nah, itu dia. 5 fi'il yang disebut sama Ustaz Faktur tadi sebagai af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah ya. Kita ambil contoh seperti Berarti Arabnya umpamanya dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun. enggak alifun. Alifun. Li'annahu Ismul musanna. ismul Ah, ismul musanna. Seperti itu. Nah, contoh kita ambil contoh fi'il mudhari'nya apa yang mudah? Mungkin fa'ala. Ya. Abu Naufal pernah belajar ilmu sorof. Fa oh, udah tahu. Apa arti fa'ala? Oh, Pak Tio. Fa'ala artinya bekerja, Pak. Berbuat. Ya, melakukan. Ya, dari kata fa'ala muncul kata fi'il, perbuatan, kata kerja. Fa'ala yaf'alu. Biasanya ya, fi'il mudhari itu
diketahui di awalnya ada ya, yang huruf keduanya itu pasti sukun. Itu biasanya fi'il mudhari. Nanti akan ada 4 tanda ya, atau 4 huruf yang mengawali fi'il mudhari, di antaranya ya. Ya. Disingkat oleh para ulama menjadi anita. Anita. Ya. Hamzah, nun, ya, kemudian ta. Anita. Nah, anita. Ya, non, ya. Atania kata Pak anak-anak kutab. Atania Ustaz. Atania. Baik. Yaf'alu. Ya, yaf'alu. Nah, ini bentuk fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari berarti ya. Yang akhirnya belum bersambung dengan domir tasniyah atau musanna. Belum bersambung dengan domir jamak. Belum bersambung dengan domir mu'annas mukhatabah. Mu'annas mukhatabah itu mukhatabah artinya lawan bicara. Berarti kamu. Ya. Ini belum bersambung sehingga dia rafa'nya dengan apa? Dhamma. Rafa'nya dengan dhamma. Karena belum bersambung dengan sesuatu apapun. Kalau sudah bersambung dengan sesuatu apapun seperti dhamir musanna, jadinya yaf'alani. Nah, maka dia marfu'nya atau rafa'nya dengan nun. Ya. Nanti ada namanya yaf'aluna. Yang belajar mungkin ilmu sorof maka banyak-banyak ini murojaah pada sulasi mujarrad. Itu banyak keluar itu ya dalam kutubnya para ulama. Karena dari sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid itu dasarnya harus kita pahami di sulasi mujarrad. Yaf'aluna. Ya. Jadi dimaksud dengan domir jamak, domir musanna itu ini. Ada penambahan waw dengan nun, ya, alif dengan nun. Domir tasniahnya alif, domir jamaknya waw. Nanti kalau di i'rab benar-benar ya kita apa namanya? Tafsil, perinci, nanti ini bermakna jamak dia. Wawul jamak namanya. Wawul jamaah. Wawu yadullu alal jamaah. Waw menunjukkan bermakna jamaah. Kemudian taf pakai pakai tak sekarang. Taf'alani, taf'aluna, ya Masya Allah. Kemudian taf'alina, taf'alina. Ini dia yang disebut sebagai af'alul khamsah. 1, 2, 3, 4, 5. Fi'il yang 5. Nah, kata kerja yang 5. Ya. Nanti seluruh kalimat dalam bahasa Arab ya yang fi'il mudhari ya pasti akan mengikuti bentuk struktur pola ini. Ketika dimasuki oleh domir tasniyah, domir jamak ataupun domir muannas mukhatabah. Nah, muannas mukhatabah yang ini, taf'alina. Ya, ini muannas mukhatabah. Nanti insyaallah taala ya barangkali kita carikan, kita pollingnya mungkin di grup. Ya, mungkin hari Kamis kita jadikan pelajaran sorof. Ya, insyaallah taala. Baik, jelas di sini ya. Nah, semua ini fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan sesuatu, maka dia i'rabnya bukan lagi dengan harokat, tapi sudah dengan huruf dan hurufnya adalah nun. Ya, hurufnya adalah nun. Nanti akan ada masanya nunnya itu harus dihapus. Itu nanti kita akan pelajari pada pelajaran mendatang. Insyaallah taala. Baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran baru.
Silakan dibaca. Abu Nofal. Wa aman nunu. Wa aman walin nasbi. Walin nasbi. Walin nasbi. Halaman berapa di situ? Halaman 30. Di saya halaman 30 ya. Di laptop ini. وللنسب خمس علامة فتحة وألف والكسرة والياء والنون Wa hadfun nuni. والنون Baik, lanjut. أما تكون علامة بنفي في الصلاة ومواضع Mawadi'a. Iya. في الاسم الماضي Mufradi. وجمع التكسير والفعل والمضارع إذا دخل عليه ناصب Nasibun ناسب ولم yattasil. يتصل بشيء Walam yattasil bi akhirihi syai'un. ولم يتصل بآخره شيء Alam akhirnya itu disukunkan atau dijazmkan. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. ولم يتصل بآخره شيء. Baik. Cukup. Mungkin lanjutannya dibaca oleh ini Pak Rosadi ini. Halo Pak Rosadi, bisa? Belum bisa, Tat. Oh, belum bisa. Ya, Baik. Mungkin Abu Aisyarana. Silakan Abu Aisyarana. bismillah. Hmm. Fa'amal fatu ya. Wa amal alifu. Eh, wa amal alifu Nggih. fatakunu alamata Alamatan. linasbi. Fatakunu alamatan linasbi. Fil asma'il khamsah nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika. Wa ammal kasrah fatakunu alamatan linasbi fi jam'i al-mu'anatsi salim. Wa amma al-ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Baik, Wa cukup. amma sudah. Nah, insyaallah semangat sekali ya. Baik. Ya, mengingat waktu tinggal sedikit ya. Yes. Mungkin barangkali saya yang baca. Baik. Walin nasbi khamsu alamatin. Adapun untuk nasab, ya tadi sebelumnya rafa', sekarang nasab. Kalau rafa' makna lainnya adalah dhamma, ya aslinya adalah dhamma, nasab aslinya adalah fathah. Ya, ya fathah. Maka nasab kalau rafa' tadi sebelumnya memiliki 4 tanda, nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama adalah al-fathah. Pertama adalah fathah, tanda aslinya nasab. Kemudian yang kedua adalah alif. Nah, di nasab ini ada alif juga ini. Harus kita bisa bedakan nantinya. Kapan eh, alif itu menjadi tanda nasab dan kapan alif itu menjadi tanda untuk rafa. Ini membutuhkan pemahaman mendalam. Oleh karenanya sempat saya sebutkan sebelumnya, orang yang berbicara dengan bahasa Arab menggunakan kaidah nahwiyah itu menunjukkan kecerdasan. Karena sebelum dia mengeluarkan ucapan itu, otaknya memikirkan dulu bagaimana susunan kalimat yang benar. Apalagi yang lancar ya, luar biasa itu. Saya pernah mendengar salah satu guru di, kalau nggak salah di Ponpes, pengajar di As-Sunnah, ini apa namanya, Lombok. Itu bahasa Arabnya luar biasa itu. Saya lupa nama ustadznya. Intinya pengajar bahasa Arab di As-Sunnah Lombok. Kalau ngomong beliau, lahjahnya, tolakotnya itu sama sekali dengan orang Arab dan kaidahnya ngena sekali. Pas sekali kaidahnya. Sampai-sampai ada orang Arab yang komen itu di Facebook.
Luar biasa kata orang Arab ini, orang bukan orang Arab tapi bahasanya Arab sekali kata beliau. Yang ngomen pun ini orang berilmu juga. Ya, orang Arab yang berilmu. Ya. Jadi harus bisa membedakan kita kapan alif ini menjadi tanda untuk rofa, kapan alif ini menjadi tanda untuk nasab. Kemudian kasroh. Kemarin sempat kita pelajari kalau khofat itu artinya kasroh atau tanda aslinya adalah kasroh. Nah di sini ya ada nasab, ya apa namanya kasroh itu menjadi tanda untuk nasab. Nah, harus kita bisa bedakan juga ini kapan dia menjadi tanda untuk nasab. Wal ya, ya kemudian ya, kemudian hadfun nun, penghapusan huruf nun. Ya, penghapusan huruf nun. Nah, adapun untuk fathah, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Ya, yang pertama pada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari, kemudian idza dakhala alaihi nasibun, fi'il mudhari yang dimasuki oleh huruf-huruf nasab. Nanti kita akan pelajari huruf-huruf nasab sebelumnya pada pelajaran Nurul Sulugo. Kita sempat pelajari ada yang namanya huruf-huruf jar. Nah, ada huruf-huruf nasab nanti, ada huruf-huruf jazm, penjazm, ada huruf-huruf penasab. Yang tidak ada tuh huruf-huruf rafa. Itu saja. Berarti selain itu rafa ada huruf-hurufnya. Kemudian alif. Ya, alif maka dia menjadi tanda nasab untuk isim yang 5. Nah, berarti isim yang 5, ya, tanda nasabnya adalah dengan alif. Sebelumnya isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Berarti abaka, akhoka, hamaka, faka, kemudian dzamalin. Ya. Taib. Nanti kalau untuk laki-laki dza ya, dzu. Untuk wanita dzatu. Dzatu anwat. Kemudian wa ma asbaha dzalik, ya. Wa amal kasratu, adapun untuk kasrah maka dia menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannas salim saja. Nah, berarti jamak muannas salim, ya contoh jamak muannas salim adalah ini si muslimun ya, musliman. Ada namanya muslimah. Jadi jamak muannas salim ini diambil dari mufradnya. Mufradnya adalah muslimatun atau mu'minatun, kafiratun. Jadinya muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya. Kaum mukminin dan kaum mukminat. Hadirin dan hadirat. Nah, mukminin wa mukminat. Muslimat. Ya. Ini jamak muannas salim. Maka kalau menempati keadaan nasab, jamak muannas salim ini dia dinasabkan dengan kasroh. Ingat baik-baik. Jamak muannas salim dinasabkan dengan kasroh. Ingat baik-baik itu. Karena banyak yang tiru di jamak muannas salim. Ya. Yang saya pernah dapat ada yang mengajarkan ini tentang jamak muannas salim bertahun-tahun. Dia apa yakini bahwasanya jamak muannas salim itu bisa mansub dengan fathah. Saya Ada waktu. oke, mafhum bi. Ya, Lupa. antara lupa atau salah memahami. Kalau bertahun-tahun itu bukan lupa lagi. Itu real ada itu ya. Ya. Maklum namanya manusia pasti memiliki kesalahan. Saya punya dosen sekarang sudah dibelajar di Abha. Beliau beliau mondok sampai hafal Alfiya bin Malik, kemudian masuk di MAIS dulu, itu nggak bisa membedakan mana sifat mausuf, mana mudhof ilaih. Yang namanya orang belajar ya. Padahal itu orangnya juara satu terus, cerdas. Pasti memiliki kekurangan sekalipun pada bidang-bidang yang dia menjadi ahli di dalamnya, tetap dia memiliki kekurangan dalamnya. Jangankan kita ya, Imam Malik saja ketika ditanyakan 40 pertanyaan oleh orang dari Andalus, yang dijawab hanya 5 saja. Ya. Baik. Nah, ini muslimat, kalau dia menempati posisi nasab maka dia dinasabkan dengan
kasrah. Tanda nasabnya kasrah. Ya. Kemudian ya, maka ya menjadi tanda nasab untuk tasnya wal jam'i. Ya, tasnya dan jamak. Ya, ini menjadi tanda nasab untuk isim yang musanna dan isim yang jamak. Jamak yang dimaksud di sini adalah isim jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya, kalau sebelumnya muslimuna mansubnya dengan waw, maka kalau mansubnya kalau di afwan rafa marfu'nya dengan waw, maka ketika dia mansub artinya nasab ya. Ketika dia nasab jadinya muslimi, muslimina, mu'minina. Ini mansub berarti dia. Atau nasab, dia nasab muslimina, mu'minina. Kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya. Para hadirin gitu ya. Hadirin sekalian. Nah, itu dia mansub. Ya, kenapa langsung hadirin? Nanti akan ada penjelasannya. Ada yang dihapus di situ. Ada yang mahdhuf. Ya. Hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin dan muslimat. Ya. Kemudian pada yang musanna. Jadi kalau musannanya tadi muslimah nih jadinya muslimaini. 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 Dalam ilmu tajwid namanya matlin ya. Ya, matlin. Panjang pendeknya sama seperti mat arid li sukun. Ya. Baik, lanjut. Kemudian wa amma hadfun nun terakhir ya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan berikan contoh lebih. Wa amma hadfun nun adapun untuk penghapusan huruf nun, hadfu artinya penghapusan ya. Ya, atau penghilangan huruf nun, fayakunu alamatan lin nasbi, maka dia menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun, yaitu pada fiil yang lima tadi kita sebutkan di papan tulis tadi. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nanti kalau dia menempati keadaan nasab, huruf nunnya harus dihapus. Ya, huruf nunnya harus dihapus. Dan itu menjadi tanda nasabnya adalah dengan menghapusnya huruf nun, dihapuskannya huruf nun padanya. Ya. Karena kalau rofaknya dengan penetapan huruf nun, maka nasabnya dengan ya, penghilangan atau penghapusan huruf nun. Seperti itu. Jadinya yaf'ala, yaf'alu, taf'ala, taf'alu, taf'ali. Ya, taf'ali. Seperti itu. Lam yaf'alu dhalik. Mereka tidak melakukannya. Padahal aslinya lam yaf'aluna dhalik. Ya, hanya saja karena dimasuki oleh lam, lam itu huruf jazm ya afwan. La yadkhulul la yadkhulul jannah. Mereka tidak akan pernah masuki surga. Yadkhuluna aslinya. Hanya saja karena dimasuki oleh lan, salah satu huruf nasab, maka dia dihapuskan padanya huruf nun. Ya. Baik. Sampai di sini dipahami. Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin sebelumnya di awal bahasan kitab kita sempat bawakan ucapan Syekh Shalih Utsaimin, "An-nahwu awwaluhu sha'bun wa akhiruhu sahlun kal bait min kal bait min kal bait jidaruhu min hadid afwan jidaruhu min khasyab wa babuhu min hadid." Jadi ilmu nahwu itu seperti ilmu nahwu itu awalnya susah ya, tapi setelahnya mudah, akhirnya mudah. Dimisalkan oleh Syekh Sulaiman seperti bait rumah dari kayu, tapi pintunya dari besi. Pintunya keras, tapi dalamnya lembut semua rumahnya. Ya, seperti itu. Tidak lebih keras daripada kayak besi. Mudah. Ya. Kalau saya katakan mudah, pelajaran nahu, ya, sama saya seperti saya berbohong.
Karena ada ulama yang mengatakan demikian, di antaranya Imam Kisai. Kalau sekiranya kata beliau ada yang mengatakan ilmu nahwu itu mudah, maka dia pasti berbohong, kata beliau. Ya, insya Allah Taala baik kita yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Ini kan intinya di Arab ini kan. Inti dari kita belajar nahu itu kan di Arab itu. Ya, perubahan. Nama dulu. Tawhirul kalim di Ibu dan begitu. ya. Apakah dengan dhammah, nasab, apakah dengan rafa'at, apakah dengan jazm, i'rab semua. Dan juga nantinya i'rab ini nanti akan mempengaruhi makna juga. Ya. Contohnya dalam surat At-Tin misalnya. Ya, alaihissallah. Khalaqal insan. Bagaimana ayatnya itu? Tentang khalaqal insan. Iya. Fi ahsani taqwim itu ayat sebelumnya apa? Tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Laqad khalaqal insana. Ya, kalau kita bacanya insanu, maka sungguh yang menciptakan kami adalah manusia. Itu maknanya seperti itu. Insana insan. Beda ya. Beda apa namanya? Harokat beda maknanya. Seperti itu. Demikian bahasa Arab. Sangat sensitif. Penambahan huruf, pengurangan huruf, perbedaan harokat di akhir harokat akhir itu bisa mempengaruhi makna. Makanya kalau tidak heran kalau guru-guru zaman dulu ketika ada yang baca salah baca harokat langsung dipukul sama kertas gitu. Ya maknanya beda soalnya. Nanti ada yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan tentang akidah. Bagaimana contoh kita bawakan sebelumnya ucapannya Imam Bukhari yang dipelintir. Sehingga seolah Imam Bukhari berpaham seperti pahamnya orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu bukan di arsy, tapi menguasai arsy. Jadi istawa diganti jadi istaula. Ya, ada seperti itu ya pada beberapa penjelasan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari pun pernah difitnah. Fitnah Mu'tazilah pernah kena, fitnah Asy'ariyah pernah kena. Mu'tazilah tatkala ada yang bertanya, "Wahai Imam, apakah Al-Qur'an ini adalah makhluk?" Kata beliau, "Kertas dan tintanya itu makhluk. Tapi makna sebenarnya itu bukan makhluk." Itu jadi fitnah di zamannya beliau. Sampai-sampai ribuan jemaah yang hadir ketika itu atau ribuan murid beliau tidak lagi datang di majelis beliau. Yang datang tinggal imam imam Muslim saja. Berarti berapa tahun kemudian kan baru atau berapa saat kemudian kan baru ketahuan ternyata itu fitnah. Ya, yang tahu itu fitnah juga dan itu tidak benar hanya imam Muslim ketika itu. Nah, yang memfitnah atau yang mengangkat fitnah tersebut tidak lagi diambil ilmunya oleh imam Muslim. Saya lupa namanya siapa. Padahal itu yang apa namanya mengangkat fitnah tersebut juga ulama hadis ketika itu. Dan saya sering sampaikan ya, bahasan tentang akidah rata-rata ya firqah-firqah yang menyimpang dalam hal akidah itu ya semuanya berkaitan dengan ilmu bahasa. Bagaimana Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Dari ilmu bahasa Al-Qur'an juga. Ya. Bagaimana orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu di mana-mana? Itu dalam bahasa juga. Bagaimana orang-orang mengatakan adanya bid'ah hasanah? Itu mainnya di bahasa juga. Semuanya di dalam ilmu bahasa. Ya. Sehingga harus kuat kita pemahamannya terhadap ilmu bahasa. Ya. Untuk bisa membantah mereka harus orang-orang yang mengerti ilmu bahasa. Ini menjadi dasarnya di sini soalnya. Bagaimana orang-orang Khawarij berani membunuh siapa? Utsman bin Affan. Itu pun pemahaman mereka terhadap ilmu bahasa. Di mana mereka memaknai kafir dalam surat At-Taubah ya. Ya. Faman lam yahkumi ma anzalallah fa ulaikumul kafirun. Dimaknai sebagai kafir yang ya kabir atau kafir keluar dari Islam. Padahal kafir di situ kata Ibnu Abbas, kafirun duna kufrin, kufrun duna kufrin. Ya, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Dari ilmu bahasa juga, semuanya kembali kepada ilmu bahasa gitu. Ya, dari sekte manapun kembalinya kepada ilmu bahasa. Sehingga ya, kita harus memiliki perhatian yang lebih terhadap ilmu bahasa. Ini di antara nasihatnya Syekh Saleh Utsaimin, kata beliau, seorang itu terlebih penuntut ilmu seperti kita ini
agar memperkuat pemahaman kita terhadap ilmu bahasa. Ya. Dan memang rata-rata sekte-sekte menyimpang, bagaimana mereka mempertahankan penyimpangan mereka semuanya dengan ilmu bahasa. Kuat sekali mereka menggunakan ilmu bahasa. Bagaimana mereka mengotak-ngatik sampai bisa ada sudut pembolehan atas amalan mereka itu dari ilmu bahasa. Muncullah ilmu filsafat ya. Ilmu buat ngeles seperti itu. Maka ya saya harapkan ya pelajaran kita sudah mulai jauh sampai di sini. Maka ini dihafalkan, benar-benar dipahami ya. Dan kalau bisa sendiri di rumah mutolaah dengan membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab. Ya. Jadi ketika baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, kenapa di sini mi? Kenapa di sini hi? Kenapa kalimat setelahnya lagi hi lagi? Iya, iya. Mi lagi, ni, seperti itu. Mungkin alhamdulillah, kenapa di situ alhamdu? Nah, itu kan sudah ada pembahasannya dalam ada Rasulullah. Kenapa lillahi? Kenapa hi? Rabbil alamin. Kenapa Rabbil alamin? Kenapa Rabbi? Nah, kenapa alamin bukan alamun? Nah, bukan alamain. Nah, tapi alamin. Alamin itu pun masuk dalam bahasa apa namanya? Ya. Insya Allah Ta'ala kita akan singgung pada pelajaran besok. Baik. Ya, melihat waktu sudah lewat 13 menit ya. Ya, karena kita mulainya jam 5 lewat 7 tadi. Ya, kita menambah waktu sedikit nih. Mohon maaf kalau agak kelebihan daripada waktu yang telah kita sepakati. Baik. Sampai di sini saja. Bila ada yang ingin bertanya, silakan tumpuk pertanyaannya di pertemuan mendatang. Dan boleh juga ditanyakan di grup. Ingin menanyakan di grup, silakan. Kita jadikan bahan diskusi di grup, itu pun bagus. Ya, ternyata dari abah sekalian atau dari ikhwah sekalian punya pendapat sendiri dari kitab yang telah dipelajari. Ya bagus, itu menambah faedah. Karena demikian ilmu nahu itu ilmu yang luas, sama seperti ilmu fikih. Terkadang satu kalimat memiliki beberapa keadaan, tergantung eh, sebab yang kita pandang pada kalimat tersebut. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga sedikit bermanfaat. Akhtatim bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Stop recording. Mas.